buat kalian. Ketika pasien membludak, dan terserahlah, jawab kami. Seperti kalian yang saat ini bersikap terserahlah ketika kami berjuang sendiri. Sungguh, ketika pasien membludak, hampir semua positif confirm COVID-19, maka kalianlah yang paling merugi. Kami pun akan mengegoiskan diri seperti kalian saat ini. Kami bisa merawat, mengurus diri kami masing-masing dan keluarga kami sendiri. Sangat bisa. Kalian paham obat-obatan? Bisa pasang infus? Bisa ngitung dosis obat? Bisa nyuntik? Bisa? Terserahlah. Berusaha ikhlas, tapi berat dengan kondisi yang kalian lakukan tanpa memikirkan kami medis dan paramedis. Dulu, kami demi raga yang lain. Sekarang no. Raga kami dan keluarga kami juga lebih penting. Hai. Halo, oke. Kan tahu kan kita sekarang mau bikin video apa? Soalnya kan Jadi kita semua pakai masker nih. Oh, Kita semua pakai masker itu penghat deh. Sebenarnya penghat, tapi kalian udah tahu kan kita mau bahas apa? bahas apa. Dilihat dari videonya tadi sudah lihat pasti ya. Oke, sekarang kan kita kedatangan Narasumbernya langsung sama orang bersangkutan yang buat. Makanya sekarang kita datangin langsung narasumbernya. Nah, dari ini juga masih saudara saya. Ya udah, kita saudara sekandung. kasih waktu buat perkenalan dulu aja. Perkenalkan teman-teman, saya Madra Hendi Pradika. Saya seorang perawat di rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Terus dari kapan Anda itu bekerja di rumah sakit? Pengalaman saya bekerja di bidang kesehatan kalau di rumah sakit ini kurang lebih 3 tahun. Cuman sebelumnya saya bekerja di klinik sih dulu. Pernah di klinik juga. Berarti udah gonta-ganti gitu ya? Gonta-ganti. Saya dulu pernah di klinik Magetan, pernah di Tulungagung sama di Trenggalek. Saya pernah keliling sana. Sampai akhirnya nyasar ke Jawa Tengah, padahal saya si Ponorogo. Berarti berapa yang ini? Udah berapa tahun yang terakhir? 3 tahun ini. 3 tahun. 3 tahun. Ya, Oh, 3 tahun. oke. Jadi gini nih Mas, nah sekarang aku nih yang nanya nih ya. Oh iya. Ini tuh kan sekarang tuh kan pandemi global kan terjadi ya kan. COVID-19 ini. Nah, Mas Madra itu sebagai petugas medis ya kan. Itu tuh pendapat Mas Madra itu terhadap COVID ini gimana sih? Menurut saya sekarang kan sama ya sebenarnya sama negara-negara lain, kita sedang menghadapi pandemi global bersama. Iya. Ini sedang wabah COVID ya. Dulu itu sebenarnya sudah ada sih coronavirus itu, cuman menyerang hewan seperti MERS dan SARS itu. Sekarang kita benar-benar diserang virus ini dengan virus baru namanya coronavirus. Menanggapi pandemi global ini, menurut saya virus ini benar-benar virus yang sangat berbahaya menurut saya. Menurut saya virus yang sangat berbahaya dan tidak boleh masyarakat itu menyepelekan atau gimana. Soalnya coronavirus ini penularannya pun cepat sebenarnya. Tapi penularannya sekarang itu kalau dulu kan pakai droplet itu kalau nggak salah ya kan? Iya. Kalau sekarang tuh masih droplet atau udah bisa kayak sama. apa? Sekarang, terbang gitu. Kalau terbang enggak sih? Enggak terbang. Enggak. Jadi sistemnya coronavirus menyerang itu sebenarnya lewat droplet atau percikan ya. Iya. Sebenarnya percikan nanti seumpama ada pasien dengan positif coronavirus, itu kita berkomunikasi atau berkontak langsung ya. Itu nanti waktu orangnya itu berbicara seperti ini, seperti kita ini, kemungkinan bisa, ada ya? cairan itu keluar atau nempel di mana. Dan kemudian kita yang enggak tahu apa-apa, kita megang kayak nggak sengaja nyentuh gitu ya, nyentuh gitu, terus kita nggak sengaja ngusap di bagian muka. Karena COVID itu sebenarnya prosesnya itu biasanya mengendap di hidung dulu, Oh, gitu. di hidung dulu,
terus nanti masuk ke tenggorokan sampai ke paru-paru. Itu yang sangat Berarti dia berbahaya. nyerangnya malah saluran pernafasan. Ya, benar sekali, saluran pernafasan. Kayak yang berarti kalau ada orang berkerumpul gitu terus bisa ketular tuh dari mana tuh biasanya? Dari bersin. Kemungkinan ada seorang yang menularkan lewat droplet. Hmm. Mungkin orang itu pernah berkunjung di tempat-tempat resiko seperti kita Zona tahu merah. COVID sekarang paling banyak tuh daerah Jakarta ya. Oh iya. benar. Daerah Jakarta. Dan kita di daerah kita sendiri pun sudah mulai ada virus-virus yang masuk coronavirus itu. Mungkin nggak sebanyak Jakarta, cuman kan kita perlu waspada juga. Iya benar. Ya, kita emang harus mengantisipasi lah, jangan sampai Antisipasi. korban positif ini terus menambah ya Terus kan. menambah. Jangan Benar, lagi. Mm-mm. Kasihan juga kan. Tapi pernah nggak sih Mas kayak punya pengalaman ya kan? Ini tapi horor banget sih. Oh, masalah. Masalahnya gini Cak. Ini urusannya itu tuh, maksudnya kan corona kan, Masnya tadi udah jelasin ya kan. Oh. Corona itu berbahaya. Urusannya tuh hidup sama mati gitu loh. Nah, tapi Masnya pernah nggak sih kayak nanganin kayak orang yang benar-benar dia tuh udah positif gitu, tapi mungkin Masnya nggak tahu atau mungkin emang udah tahu, tapi Masnya kebetulan yang nanganin ini pasien gitu. Pengalaman. Corona. Jadi cerita Pengalaman. tentang pengalaman aja ya. Oh, Iya. pengalaman nih, sharing nih. Pengalaman sharing aja ya. Pengalaman saya setelah saya bekerja di rumah sakit ini ya. Waktu itu kan kebetulan saya ditempatkan di bangsal biasa ya. Bangsal biasa kayak penanganan pasien biasa lah. Dan waktu itu ada satu pasien ya, kalau nggak salah satu pasien itu dia tuh gejalanya seperti biasa orang, seperti batuk flu biasa loh itu. Batuk flu biasa. Itu bulan-bulan apa tuh? Ya Awal-awal belum lama ini sih, cuman waktu gempar gencarnya di Jakarta itu. Belum sampai ke sini ya? Belum. Saya sama teman-teman enggak sampai kepikiran. Berarti awal-awal pandemi. Iya, awal-awal pandemi kok sampai Itu berarti virus Februarian mungkin. kemungkinan. Februarian. Jadi waktu itu Februari, Maret. saya sama teman-teman tuh positif thinking lah. Enggak mungkin lah coronavirus kok Nyampe nyampe sini. sini. Enggak Ah. mungkin. Soalnya kan coronavirus kan masih masih gejala-gejala di daerah sana ya. Jabodetabek lah ya. Jabodetabek sana. Terus waktu itu kan pasien masuk ke ruangan saya dan di sana itu saya waktu itu enggak tahu ya kalau itu benar-benar pasien positif COVID atau gimana. Saya penanganannya biasa saja, enggak pakai APD lengkap dan lain-lain. Saya juga sempat mengobrol sama beliau dan lain-lain. Tapi setelah kondisinya beliau itu memburuk ya, terus akhirnya dirujuk ke sana untuk dites swab, ternyata hasilnya positif. Kami dan saya dan teman-teman tuh rasanya kok sampai kayak gini gitu loh, kok sampai bisa masuk ke daerah sini gitu loh. Terus ketika Masnya itu si pasien, mohon maaf ya aku potong Mas. Pasiennya ketika udah dinyatain positif tuh, Masnya itu tetap bertugas atau langsung diisolasi sama dokter-dokternya mungkin? Sesuai ketentuan dari pemerintah. Kita sehabis kontak dengan pasien manapun yang curiga COVID, ternyata dites, ternyata hanya positif, itu harus mengisolasi diri selama 14 hari. Ya, selama 14 hari kita diisolasi. Jadi di situ kita dilihat apakah ada gejala-gejala yang muncul seperti batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sama demam tinggi. COVID itu ditandai dengan demam tinggi biasanya sampai 39-an. Setelah itu turun, demam lagi. Dan sampai tenggorokan itu sakit, sampai sesak. Biasanya pasien COVID, saya bukan ranah saya, sebenarnya ini dokter sih. Dokter yang menjelaskan, saya kan di sini hanya membantu dokter aja lah. Saya kan perawat. Jadi setahu saya itu pasien COVID biasanya pasien yang meninggal itu biasanya ada tanda gejala ada penyakit bawaan. Oh gitu. Iya. Punya penyakit sebelumnya. Penyakit sebelumnya. Jadi tidak bisa kita kebanyakan loh, ini bukan kok kebanyakan pasien itu punya penyakit bawaan seperti asma, punya riwayat TBC seperti contohnya gitu. Paling banyak itu asma sama TBC itu riwayatnya seperti itu. Kayak gangguan pernapasan lah. Oh gitu. Tapi belum pernah ada kasus yang kayak itu benar-benar meninggal cuma gara-gara COVID, itu belum ada. Atau mungkin belum pernah muncul Masnya itu. Kemungkinan ya, kalau melihat dari pandemi global yang sekarang, itu virus ini benar-benar mematikan sekali. Gitu. Banyak kasus-kasus pasien dengan OTG orang tanpa gejala ya. Jadi kayak tiba-tiba langsung ini positif gitu. Tapi nggak ngerasain apa-apa. Kita nggak tahu, cuman setelah dicek ternyata itu hasilnya positif. Tapi kita nggak ngalamin ya? apa-apa, kita nggak batuk, nggak demam, ada juga.
dengan tanpa gejala ya. Nah, Jangan berarti positif Cuk. imunnya kuat kan berarti itu. Pak? Iya, Ini mungkin. masalah imun. Oh gitu. Jadi seseorang bisa terkena coronavirus itu sebenarnya dari kekebalan tubuhnya. Kekebalan tubuhnya bagus, insya Allah tidak kena walaupun kita habis kontak dengan pasien. Tapi setelah kontak dengan pasien kita harus mengisolasi diri, wajib itu. Himbauan dari pemerintah itu wajib kita taati. Setelah 14 hari kita tidak ada gejala, 2 minggu tidak ada gejala apa-apa, insya Allah kita terbebas dari COVID. Gitu. Tapi gini Mas, ini kan maksudnya pandemi seperti ini ya kan, dan pemerintah pun juga udah menghimbau udah sejak lama lah ya kan, untuk kita itu melakukan PSBB kalau untuk yang Jabodetabek ya. Tapi kalau untuk yang di sini tuh setahu saya sih masih social distancing ya kan. Terus ini tuh banyak fenomena yang menurut aku tuh kayak masyarakat nggak begitu peduli. Menurut aku karena gini loh, mungkin karena terlalu lama ya kan. Karena terlalu lama, Bosen mungkin mungkin. akhirnya tuh masyarakat tuh kayak bosen ya. Jadi kayak atau mungkin mereka jenuh gitu. Dan Sehingga- sekarang PDW. Nah, sehingga kayak mereka itu ya keluar seenak jidat, terus nggak begitu merhatiin mereka berkumpul gitu kan. Nah, itu gimana Mas? Maksudnya, Mas sebagai tenaga medis itu menanggapi masyarakat yang masih bandel itu seperti apa? Gini ya, sebenarnya itu tergantung dari pribadi kita masing-masing ya. Pribadi kita masing-masing sebenarnya kita peduli enggak dengan orang lain. Dari situ kita terlihat banget di situ kita peduli apa enggak sama orang lain. Kita nekat keluar, kita hiraukan PSBB dari pemerintah, himbauan dari pemerintah, kita nekat keluar, itu sama saja kita udah enggak peduli sama orang lain. Seumpama kita ternyata dari luar, ternyata kita membawa virus dan kita sebarkan ke orang lain, kita enggak tahu ya. Iya. Sebarkan orang lain, terus gimana? Orang itu kan enggak tahu. Makanya itu kan. Jadi mereka itu terlihat banget orang-orang yang nekat keluar, masyarakat yang keluar itu benar-benar enggak peduli dengan sesama gitu. Menurut saya sebagai tenaga medis ya sangat miris sih melihat Sedih, kayak gitu. Miris banget, padahal ya rata-rata himbauan dari pemerintah ini ya jangan keluar atau berkumpul dengan seseorang atau orang lain banyak ya. Di situ setelah dicek dari beberapa kasus, setelah dicek dari kumpulan orang-orang yang nekat itu ternyata bagian besar itu positif confirm COVID-19 gitu loh. Jadi mereka itu terlalu menyepelekan virus ini sampai mereka lupa bahwa virus ini benar-benar sangat bahaya penularannya. Oh iya, kan dengar-dengar pernah nanganin pasien COVID kan? Iya. Nah, berarti kan itu kan juga di rumah sakit butuh ruang isolasi kan berarti? Oh iya, jelas benar. Nah, di situ apa udah ada ruang isolasinya atau disediakan di tempat rumah sakit lain atau gimana? Kalau di rumah sakit? Oh, di rumah sakit saya sendiri ya, Oh. maksudnya tempat saya bekerja ya. Itu kemarin sih kebijakan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi saya ya. Di kebijakannya begini. Di rumah sakit itu dibagi menjadi 3 lini. Yang pertama, lini kedua, dan lini ketiga. Lini pertama itu di rumah sakit pusat. Ya, lini kedua itu di rumah sakit daerah, dan lini ketiga di rumah sakit swasta. Jadi, ketiga rumah sakit itu wajib menyediakan ruang isolasi karena untuk meminimalisir ini kelonjakan dari pasien COVID-19. Jadi seperti itu. Jadi seumpama jika ada pasien ternyata positif COVID, itu masuk ke rumah sakit kita. Positif COVID masuk ke rumah sakit kita, itu nanti dirujuk ke rumah sakit provinsi itu dulu. Rumah sakit lini pertama. Daerah. Rumah sakit lini pertama dulu. Oh, lini pertama. Ya rumah sakit pusat dulu. Di situ ternyata rumah sakit pusat kok penuh ruang isolasinya. Itu langsung kita cari ke rumah sakit daerah. Rumah sakit daerah. Nah, di situ ternyata juga penuh dan langsung dikasihkan ke lini ketiga. Jadi ke rumah sakit kita yang wajib harus merawat pasien COVID itu sendiri. Sebenarnya tempat kita ini bukan untuk merawat sih, sebagai tempat penampungan untuk untuk bukan penampungan, cuman rumah sakit ini cuma untuk merujuk pasien aja. Sebagai transit aja lah. Transit jadi sebenarnya rumah sakit kita enggak merawat pasien COVID sebenarnya. Cuman kalau terpaksa ada kelonjakan ya seperti itu. Oke. Tapi kan gini Mas, kan kalau semenjak ada pandemi ini kan setiap tenaga medis itu tuh kan diwajibkan menggunakan APD. Ada nggak sih kayak cerita? Ini kan pasti kan berbeda di kebiasaan kan ya. Kesahnya menggunakan APD ini seperti apa? Karena tapi itu beda-beda apa sama sih?
kayak yang dipakai itu. Iya ya. Nggak tahu, setiap Baju rumah sakit. orang awam ngatanya baju astronot ya. Nah, Oh, bener loh itu. Jadi gini, saya pernah pengalaman saya sendiri menggunakan APD ya, itu benar-benar ya. Kalau kalian belum pernah merasakan ya, itu saya bicara, ini benar-benar sangat tidak enak sekali dan rasanya seperti sesek banget. Panas Kenapa? gitu. Panas banget seperti apa ya, kayak dibakar itu. Kita Sauna. kalau orang gemuk itu bakar enak, kita kalau yang kurus-kurus itu habis nih dagingnya. Jadi di situ apa? Pertama, kita harus memakai baju yang dari dinas dulu. Oh, gitu. Baju Oh, gitu. dinasnya, setelah itu nanti dikasih apron. Mm-mm. Nah, apron itu buat kayak Yang- plastik itu. oh ya ya ya. Kayak ya. yang kayak mau masak itu. Ah iya, Ah, tapi dari plastik. ah, Setelah itu kita pakai hazmat yang kayak baju hazmat Ah. itu. Jadi di situ kita ada tiga Tiga lapis gitu. tiga lapis. Benar-benar Gila. kita harus menjaga agar kuman itu tidak masuk. Jadi setelah itu belum selesai sampai situ ya. Itu nanti kita harus pakai masker yang namanya masker N95. Mm-mm. Kalian Oh tahu yang masker gini gitu ya. Oh ya gini itu bener-bener engap banget, nggak bisa nafas, hampir kayak dicekik gitu. Ditutupkan gini, nanti masih dikasih dikasih lapisan masker lagi, jadi Gitu. double dua. Dobelin. Oh, Oh gitu. jadi double dua. Setelah itu kita masih memakai kacamata, namanya goggle, kacamata. Oh ya. Agar nanti kalau seumpama pasiennya bersin atau gimana, percikannya nggak masuk ke Oh, mata. Gitu. Setelah itu jangan lupa sebelum kita pakai yang kan hazmat itu panjang sampai ada ini tutupnya Topi ini. kayak Ponconya itu. Ah ya, gininya itu. Terus sebelumnya itu kita pakai ini kayak ruang bedah itu yang apa? oh sampai Buat rambut aja. Oh, buat rambut. rambut kepala itu ya. Cupnya. Namanya cup. Ah, Terus habis itu dikasih itu. Terus setelah itu nanti masih yang sela-sela ini nanti dikasih plaster juga. Jadi kita biar rapet benar-benar ya, ketat gitu? banget iya, benar-benar ketat banget dan itu rasanya tersiksa banget. itu Dan berapa Dan itu berapa lama kemakaiannya? berapa lama itu ya sampai hampir satu shiftnya. Berarti satu shift berapa jam sih? Satu shiftnya itu jam 7 sampai jam 2. tapi denger kok ada yang sampai pakai pampers gitu. Popok. Kita setelah pakai APD pertama kita tidak boleh megang makanan, kita tidak boleh makan dan minum. Setelah itu kita jangan sampai kita buang air besar atau buang air kecil. Itu rasanya gimana? Coba kalian bayangkan aja. Itu rasanya kita sebenarnya nahan makan, nahan minum sih enggak apa-apa. Nahan kencingnya itu yang susah itu. Kadang-kadang kan kita saking gugupnya itu sampai hampir kencing itu pernah. Jadi bingung kita tuh. Harus menunggu sampai benar-benar kita lepas, dan itu ada prosedurnya juga, cara ngelepas, cara pasang ada prosedurnya. Oh, jadi nggak sembarangan nggak gitu sembarangan. Oh gitu. Jadi ada tahap-tahapnya itu. Tapi itu sekali pakai nggak? Atau mungkin bisa di Sekali pakai wajibnya. Oh, gitu. Sekali pakai. Dan itu benar-benar apa ya? Kayak di pernah sauna itu. Kayak gitu. Tapi lebih parah lagi. Lebih panas lagi lah. Walah itu sampai nggak ada selah. Kita tuh yang kesusahan tuh gini. Kalau kita lupa setelah pakai kacamata kita masih pakai apa namanya? Kayak helm kaca itu. Helm kaca itu. Jadi setiap kita itu mau apa ya? Semua mau infusnya lepas. Iya. Kita mau nginfus itu udah ketutupan embun. Oh gitu. Oh, dari Betapa napas susahnya. Iya, betapa susahnya kita itu betapa beratnya memakai APD gitu loh. terus untuk mengenali satu sama lain gimana itu? Ya, kita nanti dikasih tulisan di baju itu. Oh gitu. Jadi kita itu wajib di baju itu kita kasih identitas kita, Oh, nama. gitu. Terus di sini biasanya kebanyakan itu dikasih untuk semangat. Oh, gambar Semangat gambar. agar kita ini semangat. Memang ini memang tugas kita. Jadi kita harus benar-benar semangat menghadapi pasien seperti ini. Tapi dibatasin nggak mas? Maksudnya misalnya kayak satu orang sehari, misalnya satu perawat nih, satu tenaga medis itu dapat jatah 2 atau 3. Kan kita mengantisipasi, misalnya contoh nih, ada misalnya Mas Madra nih kebelet kencing gitu ya, kebelet kencing ke belakang toilet. Nah, otomatis kan mau Bisa nggak mau ganti gitu. kan. Itu Enggak ya. pengalaman saya sih sebenarnya sebelum pakai APD kita harus benar-benar mempersiapkan dulu, kayak makan, minum, kencing, BAB itu semuanya harus benar-benar Bersihin dulu tuntaskan di ibaratnya. awal. Oh. Di awal benar-benar tuntaskan dulu. Kalau terpaksa kita benar-benar waktu kebanyakan kita nggak tahu, kadang perutnya sakit, diare atau gimana. Jadi nanti bisa digantikan sama teman kita. Cuman kalau teman kita pun nanti terlalu lama, maka kita kan ada dua shift nanti. Jadi jam 7 itu sampai jam berapa? Jam 7 sampai jam 10 itu nanti 10 malam. jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Itu nanti yang perawat pertama. Setelah itu perawat kedua masuk jam 10 sampai jam 2 itu. Oh, gitu. Jadi dibuat 2 kali dalam satu shift. Jadi kita meminimalisir gitu loh, yang untuk
wah kan pakai hazmat itu bener-bener nggak Panas enak banget ya. banget kan itu, minum pun nggak bisa, makan nggak bisa, mau kencing bisa. Jadi satu shift dua gantian sama temennya di rolling. Oh gitu. Udah gitu enggak tuh. Nah kan ini kan bulan puasa kan, Oh, pasti lebih berat sih. Iya. banyak. Minum juga nggak bisa kan karena puasa kan. Iya, tapi kan rasanya kan kalau dari ceritanya ya kan harus pengap kayak gitu, terus apalagi ditambah bulan puasa kan pasti lebih parah sih. Iya, bener-bener Harusnya. bener-bener kita ngerasanya ya kita Itu mau di aku sini. kalau ngebayanginnya kayak ibarat gitu loh. Ibarat kena corona tiap hari kan, corona kan sesak nafas gitu kan. Iya itu loh. Bahkan sesaknya orang yang terkena corona sama orang yang memakai APD itu hampir sama. Sebenarnya juga ya, maksudnya sesaknya bukan karena sesak penyakit enggak, tapi karena ketatnya pakai APD. Ketatnya pakai APD. Dan itu benar-benar nyaman banget sih. Iya. Makanya kan nggak nyalahin juga ketika itu kemarin kan ada salah satu dokter di Cina atau apa ya pas waktu Oh, iya. selesai itu kan. Itu Oh. ketika mereka nyopot itu kan bekasnya itu kan gila. Iya. Oh, sampai Oh, bekas kan. itu. Ya itulah. Ya mau kita nggak butuh apa ya? Kita nggak butuh perhatian dari masyarakat, kita nggak butuh belas kasihan dari masyarakat. Tapi kan setidaknya di sini kita sharing kan. biar tahu lah. Biar tahu lah. Biar tahu betapa Rasanya, beratnya memakai APD, itu masih memakai APD. Belum kita melakukan Aktivitasnya. tindakan keperawatannya, kita langsung ke pasiennya, kita membenarkan infus, mau infus itu wah susahnya tuh. Karena Makanya embun itu untuk buat teman-teman nurut sama pemerintah. nurut lah, maksudnya kita hargai kami lah, maksudnya gitu. Kita di sini juga untuk kalian kok. Ya, gitu aja.